Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan pandangan dan sikap pemerintah tentang peristiwa atau eskalasi tindak kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir ini. Pemerintah sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Badan Intelijen Negara, pimpinan Polri, TNI, dan fakta bahwa banyak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang datang ke pemerintah, ke kantor Menko Polhukam, serta pimpinan resmi di Papua, baik itu pemerintah daerah maupun DPRD, yang menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Jadi yang dinyatakan oleh Ketua MPR, BIN, Polri, TNI, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Nah, berdasar definisi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil. Saudara, sikap pemerintah dan rakyat Indonesia termasuk rakyat Papua itu sudah tegas, berpedoman pada resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504 tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, maka Papua termasuk Papua Barat itu adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Resolusi Majelis Umum PBB pada waktu itu tidak ada satupun negara yang menolaknya. Semuanya mendukung dan setuju hasil penentuan pendapat rakyat tahun 69 bahwa Papua
atau Papua dengan paperannya itu sudah menjadi bagian sah dari negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setiap kekerasan, tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kita nyatakan sebagai gerakan teror. Dan secara hukum pula kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita. Selain resolusi PBB tahun 2500 nomor 2504 tahun 1969 itu berdasar laporan yang dihimpun atau diformulasikan kemudian oleh Menteri Luar Negeri. Di dunia internasional ini sekarang tidak ada satu forum resmi pun yang mau membicarakan lepasnya Papua dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di PBB juga sudah tidak pernah lagi, di forum-forum apapun tidak pernah, bahwa mungkin ada orang yang datang ke sebuah parlemen lalu diterima tapi tidak diagendakan sebagai pengambilan keputusan, itu iya. Masalah Papua yang sekarang sedang kita tangani dengan sebaik-baiknya adalah masalah isu penataan lingkungan hidup, isu kesejahteraan dan sebagainya, bukan isu kemerdekaan. Sehingga kita sudah mengeluarkan Inpres, pemerintah sudah mengeluarkan Inpres nomor 9, Inpres nomor 9 tahun 2020 yang menginstruksikan penyelesaian masalah Papua dengan penyelesaian kesejahteraan, bukan dengan penyelesaian bersenjata. Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua, tetapi ada tindakan penegakan hukum. Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Karena berdasar hasil survei lebih dari 92% mereka pro Republik, kemudian hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka itu melakukan gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme. Cukup? Ada pertanyaan? Tidak ada. Apa? Izin Pak, Dian dari Harian Kompas, Pak. Setelah dinyatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata itu merupakan gerakan terorisme, berarti penanganan yang dilakukan di sana itu menggunakan pendekatan keamanan negara ya Pak. Dan secara teknisnya itu berapa pasukan yang akan dikirim ke sana gitu Pak. Yang kedua, banyak pengamat masalah Papua yang mengusulkan agar dibuka ruang dialog gitu Pak untuk menyelesaikan masalah di sana, karena kalau kekerasan itu mungkin tidak tepat gitu Pak untuk menanggapi masalah di sana. Apa sih Pak kendalanya dialog ini sulit dilakukan di Papua gitu Pak? Terima kasih Pak. Siapa bilang sulit dilakukan? Kita berdialog terus dengan tokoh-tokohnya, pimpinan DPR-nya semuanya datang ke sini, tokoh adatnya datang ke sini, tokoh gerejanya datang ke sini, dialog kita, dan mereka minta agar Papua itu dibangun secara lebih komprehensif. Mereka tetap menolak tindakan separatis. Oleh sebab itu kalau Anda tanya yang pertama tadi, berapa kekuatan? Ya, kita hanya menghadapi segelintir orang, bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu, yang di depan itu polisi dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu aja undang-undangnya, dan itu tidak perlu banyak, tinggal dikoordinasikan. Menurut istilah Presiden kemarin, Bapak Presiden mengatakan disinergikan aja, jangan jalan sendiri-sendiri. Pangdam, Kapolda itu supaya berkoordinasi dengan baik di bawah bimbingan Kapolri dan Panglima TNI, sehingga semua terkoordinasi. BIN tetap diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan intelijen yang sifatnya lebih
Politis itu misalnya penggalangan terhadap tokoh-tokoh, mengidentifikasi lokasi-lokasi, kemudian melakukan penggalangan diplomasi bersama Kementerian Luar Negeri terhadap negara-negara sekitar di Pasifik atau negara-negara lain yang menjadi tempat pelarian orang-orang separatis.